Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wana Channel. Ini saya di belakang ada sedikit lahan yang rencana saya mau saya tanami pohon anggur ya. Karena sebelumnya di belakang rumah ini adalah tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan ya pokoknya tempat pembuangan lah tidak digunakan, jadi terbengkalai. Tentu saja sampah-sampah di sini juga banyak sekali. Saya melakukan sedikit perapian dengan cara memaculnya dan membuat semacam tempat khusus untuk anggur ya. Saya buat seperti ini menggunakan bahan sisa genteng yang tidak dipakai lagi. Di sini ada sekitar 1 2 3 4, ada 4 5 di sana nanti, tapi menunggulah nanti belakangan. Jadi di video ini saya mau berbagi tentang bagaimana mengolah lahan sebelum kita melakukan penanaman pohon anggur. Tentunya sangat penting bagi kita untuk mempersiapkan media tanam atau lahan ketika kita mau melakukan penanaman pohon anggur. Terlebih lokasi di tempat saya ini tanpa naungan ya. Ini langsung los matahari dan hujan tentunya. Jadi kalau kita tidak persiapkan terlebih dahulu, takutnya nanti di dalam tanah ini terdapat banyak hama atau bahan-bahan anorganik lain yang dapat mengganggu pertumbuhan dari perakaran pohon anggur. Tentu saja yang pertama adalah yang harus kita lakukan, karena ini saya di tanpa naungan ya, saya melakukan peninggian dari tempat lokasi ini. Saya agak tinggikan tempatnya untuk melakukan penanaman, dan di sebelahnya saya beri jalan untuk jalan air ketika nanti turun hujan dari atas genteng sana. Biasanya air tuh lumayan banyak ya di sini, dan nantinya bisa mengalir ke arah sana di pinggir dari antara tempat penanaman anggur ini. Dan penanaman anggur ini lokasinya juga sudah saya tinggikan. Yang pertama kita melakukan meninggikan lokasi penanaman anggurnya. Yang kedua, tentu saja saya akan melakukan pengolahan. Sebelum saya melakukan penanaman, saya melakukan ya bisa dibilang penggemburan media tanam. Namun ini lebih condong ke arah menghidupkan media tanam agar lebih banyak mikrobakteri yang akan ada di dalam tanah atau media tanam ini, sehingga pertumbuhan dari pohon anggur yang kita tanam nanti bisa lebih baik lagi, dan kita tidak terlalu fokus ke pemberian pupuk kimia. Jadi kita bisa perlahan ke arah pemberian pupuk dengan cara organik. Ketika kita sudah melakukan pemberian pembatas seperti ini, kalau saya menggunakan pecahan genteng ya, kalian jika ingin membuatnya juga bisa menggunakan selain pecahan genteng apa adanya, maksudnya adanya apa saja bisa digunakan. Bisa menggunakan batu bata atau batako atau apalah. Kemudian kita gemburkan lokasi di dalam sini seperti ini. Oke, setelah kita memburkan sedikit saja dengan cara memaculnya sedikit dan memilah-milah, jika ada bahan anorganik seperti plastik atau batu bisa dipisahkan atau dibuang. Kemudian selanjutnya saya menggunakan trichoderma. Ini trichoderma buatan saya sendiri ya. Saya sudah pernah membuat videonya. Silahkan dilihat kalau mau membuat trichoderma sendiri. Murah, karena pembuatannya tuh mudah dan juga murah tentunya, bisa kita dapatkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Saya akan menggunakan trichoderma buatan sendiri dan meletakkannya ke dalam lahan yang ada di sini ya, yang ada di sekitar area penanaman pohon nantinya.
Saya potong-potong terlebih dahulu nih. Ya, aduh, jatuh. Potong-potong saja. Untuk satu wadah ini saya gunakan semua saja. Jika kalian agak repot menggunakan jamur trichoderma buatan sendiri dan terlalu lama, merasa membuatnya itu terlalu lama, jadi kalian bisa membelinya langsung di toko pertanian. Jamur trichoderma berupa bubuk itu juga ada, kalian bisa menggunakan itu. Untuk fungsi saya sudah pernah menjelaskannya ya di dalam video saya sebelumnya, silahkan dilihat, link di deskripsi juga sudah ada, saya sertakan. Dan ini tinggal disebar saja ke semua area, warnanya hijau seperti ini. Salah satunya intinya dapat membantu dalam mendekomposisi bahan material organik yang ada di dalam media tanah. Selain itu juga fungsi dari trichoderma ini adalah sebagai pencegah dari terjadinya layu fusarium pada pohon, pada tanaman, dan banyak lagi. Selain trichoderma, saya menambahkan ini. Kita perlu menambahkan kotoran hewan. Kalian bisa menggunakan kotoran hewan dari ayam, dan kali ini saya menggunakan materi kotoran hewan dari kambing ya, tohe kambing yang sudah saya fermentasi dan sudah saya campur dengan abu pembakaran. Nah, campur saja seperti ini. Selanjutnya lagi saya menggunakan ini ya, adalah bekatul atau dedak padi. Ini kalian bisa menggunakan dedak padi yang sudah lama atau selapuk, itu malah lebih bagus, karena kalau yang baru ya sayang ya sebenarnya kalau dijadikan bahan media tanam seperti ini, karena bisa dibuat untuk pakan ayam, pakan ternak. Tapi kalau butuhnya sedikit ya nggak apa-apa lah. Ini ada material anorganik plastik, diaduk-aduk. Ya, sambil diaduk-aduk di dalam sini. Oke, selanjutnya saya akan menyiramnya dengan air dalam ember ini ya, dalam media penyiraman yang saya campur dengan ini adalah E4 yang sudah saya aktifasi terlebih dahulu. Untuk cara aktivasi E4 agar lebih lebih ampuh dalam mendekomposisi bahan organik, kalian bisa melihatnya di link deskripsi, saya sudah pernah membuatnya. Kemudian setelah dicampur seperti ini, saya campur dengan air ya, ini air biasa, air sumur. Untuk perbandingan kalian bisa melihatnya di link deskripsi, cara pembuatan atau aktivasi E4 agar lebih ampuh dalam mendekomposisi material organik. Siramkan saja semuanya. Oke, setelah 5 liter dari air yang sudah dicampur dengan E4 ini sudah saya siramkan. Selanjutnya adalah memberikan topping di atasnya dengan mulsa. Kalian bisa menggunakan jerami padi yang kering atau bisa menggunakan rumput-rumput yang kering, tapi di sini saya menggunakan daun bambu yang kering.
Oke, sudah selesai. Untuk kedepannya juga yang di sebelah sana nanti akan saya perlakukan sama dengan menggunakan bahan-bahan seperti tadi, bekatul atau dedak padi, kohe ayam ataupun kohe kambing dan trichoderma. Dan ini adalah persiapan media tanam yang sudah saya buat beberapa hari lalu. Dari tanggal berapa ini? Saya beri tanggal di sini ya. 20 Desember. Sekarang ini tanggal 24, baru 4 hari sih. Nanti setelah sekitar beberapa hari atau beberapa minggu, sebenarnya 1 bulan sudah bisa kita lakukan penanaman di sini. Namun untuk lebih baiknya lagi, agak lama sedikit tidak apa-apa sih, malah lebih bagus. 2 bulan atau 3 bulan itu malah lebih bagus. Tapi kalau misalkan sudah terburu-buru mau cepat menanam, kita bisa menanamnya dalam waktu 1 bulan setelah kita melakukan persiapan media tanam untuk penanaman anggur. Seperti ini yang saya lakukan dalam memulai atau mengawali penanaman pohon anggur di grounding atau di tanah langsung di kebun ya, kebun belakang rumah. Sebenarnya sih bukan kebun karena ini lokasinya sempit sekali ya, bisa dibilang mungkin ini hanya sekitar 1, 2, 3, 4, sekitar 10 pohon nanti saya tanam untuk grounding sistem tralisnya. Namun di celah-celah sini nanti mungkin akan saya tanami dengan cara sistem para-para. Saya campur nanti, kita sesuaikan sajalah sesuai dengan tempatnya. Kalian juga bisa melakukan penambahan media tanam jika kalian mudah mendapatkan media tanam seperti ini. Apa sih namanya ini? Humus bambu. Ini saya ada 1 karung humus bambu dari belakang rumah ya, karena di sini saya mudah sekali nih, agak susah sebenarnya. Ini adalah humus bambu yang saya dapatkan di sebelah sana. Nah, karena di tempat saya kebun bambu di belakang rumah, jadi mudah saja mencari humus bambu. Namun jika kalian sulit mendapatkannya, ya sudah, tidak usah menggunakan humus bambu, tidak apa-apa. Baiklah, saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Itulah cara saya dalam mengawali atau menanam pohon anggur di tanah langsung, grounding sistem ala-ala kebun ya, ala-ala skala kebun tanpa naungan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.